Judul, Puncak Penangkapan Hasil Laut di Korea Selatan, 3.450 ton hasil laut ditangkap setiap hari. Laut telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Korea Selatan selama berabad-abad. Dengan garis pantai yang panjang dan dikelilingi oleh perairan yang kaya akan sumber daya laut. Negara ini dikenal sebagai salah satu produsen hasil laut terbesar di Asia. Setiap hari, ribuan nelayan berlayar sebelum matahari terbit. Saat sebagian besar masyarakat masih tertidur, aktivitas di pelabuhan perikanan sudah dimulai. Mesin kapal meraung, jaring diperiksa, dan persiapan dilakukan untuk menghadapi perjalanan panjang di lautan. Pada musim puncak penangkapan, jumlah hasil laut yang berhasil didaratkan bisa mencapai sekitar 3.450 ton per hari. Angka yang luar biasa ini menunjukkan betapa besarnya industri perikanan Korea Selatan. Perjalanan dimulai dari peron utama yang tersebar di sepanjang pesisir. Ratusan kapal dengan berbagai ukuran berangkat menuju lokasi penangkapan yang telah ditentukan. Beberapa kapal beroperasi dekat pantai, sementara yang lain berlayar jauh hingga berhari-hari. Teknologi modern memainkan peran penting dalam keberhasilan para nelayan. Kapal-kapal dilengkapi radar, gas, sonar pendeteksi ikan, dan sistem komunikasi canggih yang membantu menemukan kawanan ikan dengan lebih efisien. Ketika lokasi ikan ditemukan, awak kapal segera bekerja. Jaring raksasa diturunkan ke laut secara hati-hati. Operasi ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik karena kesalahan kecil dapat menyebabkan kerugian besar. Beberapa jam kemudian, jaring mulai ditarik kembali ke atas kapal. Inilah momen yang paling ditunggu. Ribuan ikan terlihat berkilauan terkena cahaya matahari saat perlahan naik dari dalam laut. Hasil tangkapan tidak hanya terdiri dari satu jenis ikan. Berbagai spesies seperti makarel, cumi-cumi, teri, kepiting, gurita. Hingga ikan polok menjadi bagian dari hasil laut yang sangat berharga bagi pasar domestik maupun internasional. Begitu hasil tangkapan naik ke kapal, proses penyortiran langsung dilakukan. Para pekerja bergerak cepat memisahkan ikan berdasarkan ukuran dan jenisnya. Kecepatan sangat penting untuk menjaga kesegaran produk. Di atas kapal modern, tersedia ruang pendingin berkapasitas besar. Hasil laut yang telah dipilah segera dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan bersuhu rendah agar kualitasnya tetap terjaga hingga tiba di pelabuhan. Sementara itu, kapal-kapal lain terus bekerja tanpa henti. Laut Korea Selatan menjadi sangat sibuk selama musim penangkapan. Dan puluhan kapal terlihat beroperasi secara bersamaan. Setelah perjalanan selesai, kapal kembali ke pelabuhan dengan muatan penuh. Pemandangan ratusan ton hasil laut yang diturunkan dari kapal menjadi rutinitas harian di pusat perikanan utama. Di dermaga, aktivitas berlangsung sangat cepat. Forklift bergerak ke berbagai arah mengangkut peti berisi hasil laut segar. Para pekerja berlomba dengan waktu untuk memastikan produk segera masuk ke rantai distribusi. Di perairan Korea Selatan, penangkapan cumi hidup merupakan salah satu aktivitas perikanan yang paling menarik untuk disaksikan. Prosesnya biasanya dimulai saat matahari terbenam ketika kapal-kapal nelayan berlayar menuju lokasi penangkapan di laut lepas. Saat malam semakin gelap, puluhan lampu berintensitas tinggi dinyalakan di sepanjang kapal. Cahaya terang ini menarik perhatian kawanan cumi yang secara alami tertarik pada sumber cahaya di permukaan laut. Ketika cumi mulai berkumpul di sekitar kapal, para nelayan menurunkan alat pancing khusus yang dilengkapi deretan kait berbentuk payung. Berbeda dengan jaring besar yang dapat merusak hasil tangkapan. Metode ini memungkinkan cumi ditangkap satu per satu dengan lebih hati-hati. Para nelayan kemudian mengoperasikan mesin penggulung otomatis yang secara perlahan menaikkan tali pancing dari dalam laut. Dalam hitungan menit, puluhan cumi segar terlihat bergerak dan menyemburkan tinta saat terangkat ke atas kapal.
kecepatan penanganan menjadi kunci utama. Begitu ditangkap, cumi-cumi yang masih hidup langsung dipindahkan ke tangki berisi air laut bersirkulasi. Sistem ini menjaga kadar oksigen tetap stabil sehingga cumi dapat bertahan hidup selama perjalanan kembali ke pelabuhan. Di Korea Selatan, industri perikanan modern mampu menangkap ribuan ton ikan setiap hari. Proses ini dimulai jauh sebelum matahari terbit. Saat kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar meninggalkan pelabuhan menuju area penangkapan di laut lepas. Dengan bantuan teknologi canggih seperti JAS, radar, dan sonar pendeteksi ikan, awak kapal dapat menemukan kawanan ikan dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat. Setelah lokasi ikan terdeteksi, kapten kapal mengarahkan awak untuk mempersiapkan jaring raksasa. Jaring sepanjang ratusan meter kemudian diturunkan ke laut dan mengelilingi kawanan ikan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik karena ukuran jaring yang sangat besar dan berat. Beberapa jam kemudian, mesin hidrolik mulai menarik jaring kembali ke atas kapal. Ribuan ikan tampak berkilauan saat terangkat dari laut. Dalam satu kali penarikan, kapal dapat memperoleh puluhan hingga ratusan ton hasil tangkapan. Begitu ikan berada di atas kapal, para pekerja segera melakukan penyortiran berdasarkan jenis dan ukuran. Kecepatan sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan tetap segar. Ikan yang telah dipilah kemudian dimasukkan ke dalam ruang pendingin bersuhu rendah atau dibekukan secara cepat menggunakan teknologi modern. Cara ini menjaga kesegaran ikan hingga tiba di pelabuhan. Setelah kapal kembali ke daratan, hasil tangkapan langsung dibongkar dan dibawa ke pusat pelelangan ikan. Dari sana, ikan didistribusikan ke pasar, restoran, pabrik pengolahan, hingga diekspor ke berbagai negara. Berkat kombinasi pengalaman nelayan dan teknologi modern, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan industri perikanan paling maju di Asia. Mampu menyediakan hasil laut segar dalam jumlah besar setiap harinya. Di pesisir Korea Selatan, salah satu cara paling efektif untuk menangkap kepiting adalah menggunakan bubuh atau perangkap, khusus yang dirancang untuk menangkap kepiting tanpa merusaknya. Sebelum berangkat ke laut, para nelayan menyiapkan ratusan bubuh berbentuk sangkar yang terbuat dari rangka besi dan jaring kuat. Di dalam setiap bubuh, mereka menempatkan umpan berupa ikan atau sisa hasil laut yang aromanya dapat menarik kepiting dari jarak jauh. Setelah tiba di lokasi penangkapan, bubuh-bubuh tersebut diturunkan ke dasar laut secara berurutan. Setiap perangkap dihubungkan dengan tali panjang dan pelampung sehingga mudah ditemukan saat diangkat kembali. Bubuh kemudian dibiarkan selama beberapa jam, bahkan hingga semalaman. Tertarik oleh aroma umpan, kepiting masuk melalui pintu berbentuk corong yang memudahkan mereka masuk tetapi menyulitkan untuk keluar. Keesokan harinya, nelayan kembali ke lokasi dan mulai mengangkat bubuh menggunakan mesin penarik hidrolik. Satu persatu perangkap muncul dari permukaan laut, seringkali berisi kepiting hidup yang bergerak aktif di dalamnya. Para nelayan kemudian memeriksa setiap bubuh, memisahkan kepiting berdasarkan ukuran dan jenisnya. Kepiting yang terlalu kecil biasanya dilepaskan kembali ke laut untuk menjaga kelestarian populasi. Kepiting yang memenuhi standar langsung ditempatkan dalam wadah khusus dengan sirkulasi udara atau air laut agar tetap hidup dan segar hingga tiba di pelabuhan. Kepiting yang memenuhi standar langsung ditempatkan dalam wadah khusus dengan sirkulasi udara atau air laut agar tetap hidup dan segar hingga tiba di pelabuhan. Metode bubuh sangat disukai karena lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa metode penangkapan lainnya. Selain menghasilkan kepiting berkualitas tinggi, cara ini juga membantu mengurangi kerusakan habitat laut.
berkat teknik tradisional yang dipadukan dengan peralatan modern. Para nelayan Korea Selatan mampu memasok kepiting segar berkualitas premium ke pasar lokal maupun internasional setiap harinya. Di perairan Korea Selatan, gurita merupakan salah satu hasil laut yang sangat bernilai dan banyak diburu oleh para nelayan. Proses penangkapannya membutuhkan keterampilan, kesabaran, dan pengalaman yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Pagi-pagi sekali, kipel nelayan berangkat menuju lokasi yang dikenal sebagai habitat gurita. Perairan berbatu dan dasar laut yang dipenuhi celah menjadi tempat favorit gurita untuk bersembunyi. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah memasang perangkap khusus atau pot gurita. Perangkap ini diturunkan ke dasar laut dan diberi umpan berupa ikan atau kerang untuk menarik perhatian gurita. Setelah beberapa jam atau bahkan semalaman, nelayan kembali untuk mengangkat perangkap. Dengan bantuan mesin penarik, tali-tali perangkap perlahan dinaikkan ke atas kapal. Saat perangkap muncul di permukaan, seringkali terlihat gurita yang masih hidup berpegangan erat di dalamnya. Hewan cerdas ini mencoba bertahan dengan tentakelnya yang kuat, menciptakan pemandangan yang menarik bagi para nelayan. Selain menggunakan perangkap, beberapa nelayan juga menangkap gurita dengan pancing khusus yang dilengkapi umpan buatan berwarna cerah. Gurita yang tertarik akan menyambar umpan tersebut dan kemudian ditarik perlahan ke atas kapal. Begitu berhasil ditangkap, gurita segera dimasukkan ke dalam wadah berisi air laut agar tetap hidup dan segar. Penanganan yang cepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan nilai jualnya. Setelah kapal kembali ke pelabuhan, gurita-gurita segar langsung dibawa ke pasar ikan dan restoran makanan laut. Di Korea Selatan, gurita segar menjadi bahan utama berbagai hidangan populer yang digemari masyarakat. Di Korea Selatan, penangkapan ikan skala besar dilakukan dengan teknologi modern yang memungkinkan ribuan ton ikan ditangkap dalam waktu singkat. Proses ini dimulai ketika kapal penangkap ikan raksasa berlayar menuju perairan yang kaya akan sumber daya laut. Dengan bantuan sonar dan radar canggih, awak kapal dapat mendeteksi keberadaan kawanan ikan yang berenang jauh di bawah permukaan laut. Layar monitor di ruang kendali menampilkan posisi, kedalaman, dan perkiraan jumlah ikan secara real-time. Setelah kawanan ikan ditemukan, kapal mulai menurunkan jaring raksasa yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter. Jaring tersebut dibentangkan mengelilingi kawanan ikan seperti dinding besar di dalam laut. Ketika posisi jaring sudah sempurna, bagian bawah jaring ditarik hingga membentuk kantong raksasa. Ribuan ikan pun terperangkap di dalamnya tanpa memiliki jalan keluar. Mesin hidrolik berkekuatan tinggi kemudian mulai menarik jaring yang penuh muatan. Proses ini membutuhkan tenaga besar karena berat tangkapan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan ton dalam sekali angkat. Saat jaring muncul ke permukaan, ribuan ikan terlihat berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan ini menjadi bukti keberhasilan operasi penangkapan yang telah direncanakan dengan cermat. Ikan-ikan yang berhasil ditangkap langsung dipindahkan ke atas kapal menggunakan pompa khusus atau derek otomatis. Setelah itu, hasil tangkapan disortir berdasarkan jenis dan ukuran. Untuk menjaga kualitasnya, ikan segera dimasukkan ke ruang pendingin bersuhu rendah atau dibekukan menggunakan teknologi pembekuan cepat. Dengan cara ini, kesegaran ikan tetap terjaga hingga tiba di pelabuhan. Korea Selatan dikenal sebagai salah satu produsen tiram berkualitas tinggi di dunia. Perairannya yang bersih dan kaya nutrisi menjadi tempat ideal untuk membudidayakan tiram dalam jumlah besar. Proses budidaya dimulai dengan pengumpulan benih tiram yang berukuran sangat kecil. Benih-benih ini kemudian ditempelkan pada tali atau kolektor khusus yang digantung di laut. Di area budidaya, ratusan hingga ribuan tali tiram digantung pada rekret terapung yang membentang di permukaan laut. Setiap hari,
tiram menyaring plankton dan nutrisi alami dari air laut untuk tumbuh tanpa memerlukan pakan tambahan. Selama berbulan hingga beberapa tahun, para petani rutin memeriksa kondisi tali budidaya. Mereka membersihkan lumut, kerang liar, dan organisme lain yang dapat menghambat pertumbuhan tiram. Ketika ukuran tiram telah mencapai standar pasar, musim panen pun dimulai. Kapal-kapal budidaya berlayar menuju lokasi rakit terapung dan menggunakan mesin hidrolik untuk mengangkat tali-tali yang penuh dengan tiram. Setelah dipanen, tiram dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkangnya. Tiram kemudian disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Di fasilitas pengolahan, sebagian tiram dijual dalam kondisi hidup. Sementara lainnya dibuka cangkangnya dan dikemas untuk pasar domestik maupun ekspor. Ikan tuna merupakan salah satu hasil laut paling berharga di Korea Selatan. Untuk mendapatkan tuna berkualitas tinggi, para nelayan menggunakan dua metode utama, yaitu penangkapan dengan jaring dan penangkapan dengan pancing. Perjalanan dimulai ketika kapal tuna berlayar jauh ke laut lepas. Dengan bantuan radar, GPS, dan sonar modern, awak kapal mencari kawanan tuna yang bergerak cepat di bawah permukaan laut. Saat menggunakan metode jaring, nelayan menurunkan jaring lingkar raksasa yang mengelilingi kawanan tuna. Setelah ikan berada di dalam area tangkapan, bagian bawah jaring ditarik hingga membentuk kantong besar. Ribuan ekor tuna kemudian terperangkap di dalamnya. Mesin hidrolik berkekuatan tinggi digunakan untuk mengangkat hasil tangkapan yang beratnya bisa mencapai puluhan ton. Selain jaring, nelayan Korea juga menggunakan metode pancing yang menghasilkan tuna dengan kualitas premium. Ratusan tali pancing dipasang dengan umpan khusus untuk menarik perhatian tuna. Ketika tuna menyambar umpan, nelayan atau mesin penarik otomatis segera mengangkat ikan ke atas kapal. Metode pancing lebih lambat dibandingkan jaring, tetapi mampu menjaga kondisi ikan tetap sempurna karena tuna ditangkap satu per satu. Teknik ini sangat dihargai oleh pasar makanan laut premium dan restoran sushi. Begitu tuna berhasil dinaikkan ke kapal, proses penanganan dilakukan dengan sangat cepat. Ikan segera didinginkan menggunakan es atau dimasukkan ke ruang pembekuan khusus untuk menjaga kesegaran dan kualitas dagingnya. Setelah kapal kembali ke pelabuhan, tuna disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Sebagian dijual di pasar domestik, sementara sebagian lainnya diekspor ke berbagai negara. Berkat perpaduan teknologi modern dan pengalaman nelayan yang tinggi, Korea Selatan mampu menghasilkan tuna segar berkualitas dunia yang menjadi komoditas penting dalam industri perikanan negara tersebut. Di atas, awak menggunakan berbagai peralatan canggih seperti GPS, radar, dan sonar pencari ikan. Teknologi ini memungkinkan mereka mendeteksi kawanan tuna yang berenang jauh di bawah permukaan laut. Melalui layar monitor, kapten kapal dapat melihat posisi, kedalaman, dan perkiraan ukuran kawanan ikan. Ketika kawanan tuna berhasil ditemukan, proses penangkapan dimulai. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah jaring lingkar atau person. Kapal utama bekerja sama dengan kapal kecil untuk mengelilingi kawanan tuna. Menggunakan jaring raksasa yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter. Setelah seluruh kawanan ikan berada di dalam lingkaran jaring, bagian bawah jaring ditarik hingga tertutup rapat seperti kantong besar. Dengan cara ini, ribuan ekor tuna tidak dapat melarikan diri. Tahap berikutnya adalah mengangkat hasil tangkapan. Mesin hidrolik berkekuatan tinggi mulai menarik jaring yang penuh dengan ikan. Semakin dekat ke permukaan, semakin jelas terlihat ribuan tuna berkilauan di dalam air. Pemandangan ini menjadi salah satu momen paling menakjubkan dalam industri perikanan modern. Dalam satu kali operasi, kapal dapat memperoleh puluhan hingga ratusan ton tuna. Namun tidak semua tuna ditangkap menggunakan jaring.
Untuk mendapatkan kualitas premium, banyak nelayan Korea Selatan menggunakan metode pancing. Pada metode ini, kapal memasang banyak tali pancing yang dilengkapi umpan khusus. Tuna yang terkenal sebagai perenang cepat dan pemburu ulung akan tertarik pada gerakan umpan tersebut. Ketika seekor tuna menyambar umpan, tali pancing langsung menegang. Nelayan atau sistem penarik otomatis kemudian menarik ikan ke atas kapal dengan hati-hati. Metode pancing memang menghasilkan jumlah tangkapan yang lebih sedikit dibandingkan jaring, tetapi kualitas ikan jauh lebih tinggi. Karena ditangkap satu persatu, tubuh tuna tidak mengalami banyak tekanan atau kerusakan.